Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, melalui video ini kita diajak untuk bersama-sama menikmati dan mengenal Injil yang sejati atau Injil yang sesungguhnya, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Tentu bukan hal yang asing lagi bagi kita bahwa Injil atau Evangelion secara harfiah berarti kabar baik. Mengapa ya disebut kabar baik? Kabar baik bukan berarti orang yang tadinya berkekurangan secara materi, namun menjadi berkelimpahan ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Kabar baik juga bukan karena orang yang sebelumnya mengalami kegagalan, namun ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, ia menjadi berhasil, ia menjadi sukses. Bukan demikian. Kabar baik juga bukan karena orang yang tadinya sakit, kemudian mengalami kesembuhan, atau orang yang tadinya mati, kemudian dibangkitkan karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan juga demikian. Semua itu, jika diartikan sebagai kabar baik, maka mengecilkan Injil atau meremehkan Injil, dan semua itu bukan Injil. Secara singkat, kita memahami bahwa Injil yaitu mengenai pribadi, karya, dan pengajaran Kristus kepada kita orang percaya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak arti Injil yang sesungguhnya. Saudaraku sekalian, Injil adalah suatu kabar baik dari anugerah Allah, yaitu mengenai karunia-Nya yang terbesar, sesuai dengan perjanjiannya yang kekal. Kita tahu bahwa Allah telah menetapkan untuk datang ke dunia dan menjadi manusia. Dan hal ini hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain, hanya Yesus Kristus pribadi yang datang ke dunia dan menjadi manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oleh karena itu, karena Yesus Kristus, orang yang berdosa yang telah dipilih sejak dari kekekalan, diselamatkan dengan cara penebusannya di kayu salib bagi pengampunan dosa. Dengan demikian, saudaraku, mereka kembali hidup, bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, sehingga membuahkan ketaatan, hidup yang saleh, hidup yang terus intim bersama Tuhan, sebagai proses pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Dan hal ini tentu juga berdampak pada hubungannya dengan sesama dan lingkungannya. Selain itu, mereka memiliki kepastian hidup yang kekal, seperti yang termanifestasi dalam kerinduan dalam dirinya dan aktivitas yang fokus pada memberitakan Injil, baik melalui perkataan dan juga perbuatan. Hal ini tentu dilakukan sebagai cara hidup dalam upaya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kemudian, mereka mengalami kehidupan yang kekal di langit dan di bumi yang baru. Saudaraku sekalian, Injil tidak hanya membuat orang semata-mata menjadi percaya dan bertobat. Tidak. Tidak juga hanya menyebabkan orang yang tadinya belum menerima atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian menjadi menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang dialami dalam pengalaman pribadinya, lahir kembali, orang berdosa menjadi percaya, melainkan keseluruhan hidup, yaitu di dalam Tuhan saja, dimulai dari ia percaya, kemudian bertobat, sampai kepada ketaatan atau kesalehan hidup dan kesetiaannya
sepanjang kehidupan sampai kematian. Dengan kata lain, saudaraku, Injil adalah kabar baik mengenai segala sesuatu yang dialami dan dinikmati, baik itu masa kini maupun nanti, hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. John Piper mendefinisikan bahwa Injil adalah the good news of our final and full enjoyment of the glory of God in the face of Christ. Yesus Kristus adalah inti Injil. Seluruh pribadi, karya dan pengajarannya itulah kabar baik. Dengan kata lain, Kristus adalah Injil. Injil adalah Kristus. Tidak ada Injil lain selain Injil Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, bertolak dari pengertian ini, mari saya ajak kita sekalian untuk bersama-sama menyimak dan menikmati arti Injil poin demi poin yang akan disampaikan di dalam video-video selanjutnya.